Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bicara Saja. Sebelum lanjut ke cerita, tulis salawat dulu di komentar ya, agar kelak kita mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin. Bayangkan, ribuan ton beras subsidi, milik rakyat miskin, diam-diam dimasukkan ke dalam kontainer kargo. Tanpa izin, tanpa rasa malu, diangkut menuju luar negeri. Di balik operasi gelap ini, berdiri jaringan raksasa. Bukan sekadar mafia, tapi pejabat, petinggi partai, bahkan jenderal pensiunan. TNI dan Polri bergerak, operasi besar-besaran diluncurkan, tapi mereka tidak hanya menemukan beras, mereka menemukan pengkhianatan besar terhadap bangsa. Inilah kisah bagaimana sistem pangan kita hampir dijual, dan bagaimana bangsa ini melawan balik. Teluk Batu, Sumatera Selatan. Panas terik bulan Juli membakar tanah yang sudah mengering di ujung sebuah hutan lebat. Seekor elang melintas di langit biru. Tapi dari udara, drone canggih buatan Jerman yang dikendalikan Letda Damar menangkap pemandangan yang jauh dari biasa. Sebuah pesawat kargo besar jenis Antonov mendarat pelan di sebuah lapangan tanah luas tanpa menara pengawas. Di sekitar pesawat, tampak puluhan orang memakai baju seragam buram, memindahkan karung-karung putih besar dari perut pesawat ke atas truk-truk kayu. Di karung itu tertulis samar, beras cadangan pangan nasional, tidak untuk diperjualbelikan. Letda Damar menggigit bibirnya. Ini dia, akhirnya mereka muncul juga. Ia menekan tombol merah dan gambar itu langsung terkirim ke layar besar di markas Komando Gabungan di Palembang. Di ruang kontrol, Kolonel Danu Prasetya berdiri dari kursinya, matanya tajam. Di sampingnya, AKBP Maya Siregar, perempuan berambut pendek dan berkacamata hitam, menatap layar sambil mencatat cepat. Bukan hanya ekspor ilegal ini beras subsidi. Ujar Maya nyaris tak percaya. Stok seperti ini harusnya ada di gudang Bulog, bukan di tengah hutan Sumatera. Danu mengangguk pelan. Saya sudah mencium ini dari 3 bulan lalu. Tapi kali ini, mereka salah langkah. Mereka terlalu percaya diri. Selama 4 bulan terakhir, tim gabungan TNI dan Polri memburu laporan tentang hilangnya ribuan ton beras subsidi dari gudang-gudang pemerintah di seluruh Sumatera dan Jawa. Laporan resmi menyebutkan berkurang karena kerusakan, banjir, atau rusak karena waktu. Tapi hasil penyelidikan menunjukkan hal sebaliknya. Beras masih bagus, tapi dilenyapkan dari sistem dan diganti dokumen palsu. Semua dimulai dari gudang milik Perum Bulog di Banyuasin. Ketika AKBP Maya menyamar sebagai staf dari inspektorat, ia menemukan fakta mencengangkan. Tak satu pun pintu gudang bisa dibuka tanpa izin langsung dari kepala gudang, Pak Hashim. Dan ketika Hashim diinterogasi, ia mengaku hanya menjalankan perintah. Dari siapa? Tanya Maya. Dari Pak Dirjen langsung, Bu. Saya hanya bawahan. Saya takut. Nama Pak Dirjen itu kemudian di-cross-check dengan transaksi digital yang dianalisis oleh tim Maya. Dari situ muncul aliran dana raksasa. Lebih dari 170 miliar rupiah dalam waktu 6 bulan masuk ke rekening perusahaan bernama Sive Bumi Andala Sentosa yang ternyata hanyalah kantor kosong di Medan. Tapi siapa pemiliknya? Tak ada nama yang jelas. Sampai akhirnya satu CCTV bank menunjukkan seseorang yang mencurigakan melakukan penarikan tunai, yaitu seorang sopir pribadi mantan pejabat Kementerian Perdagangan. Kolonel Danu, veteran operasi militer di Papua, tahu ini bukan sekedar soal korupsi biasa. Ini melibatkan jaringan rapi antara oknum kementerian, pengusaha, dan aparat yang bisa membuat barang hilang dari sistem. Ia memberi nama operasi ini Langit Putih, merujuk pada langit tempat pesawat ilegal mendarat dan putihnya beras curian yang nyaris diterbangkan ke luar negeri. Letda Damar bersama 2 sniper dan 1 drone operator dikirim untuk mengintai lokasi selama seminggu penuh. Ia hidup di semak-semak, makan seadanya, dan tidur beralaskan tanah. Tapi semua itu terbayar ketika hari keempat, pesawat Antonov itu datang membawa dokumen ekspor palsu dan stempel Departemen Perdagangan yang telah dimanipulasi. Di markas Palembang, Kolonel Danu membuka peta.
kita akan masuk dari 3 arah. Hindari korban sipil. Truk yang sudah terisi jangan dilepaskan. Pastikan semua pilot dan teknisi ditahan, termasuk si pemilik lahan. Dan kalau ada perlawanan? Tanya Maya. Danu hanya tersenyum. Kita bukan sedang menangkap maling ayam. Ini maling negara. Kalau mereka melawan, kita anggap ancaman bersenjata. Pukul 11.20 siang, seluruh tim operasi bergerak. Pasukan bersenjata lengkap disebar dalam formasi pengepungan. Beberapa truk logistik digunakan sebagai pengalih perhatian. Pukul 12:06, posisi pengepungan selesai. Maya dan Danu berada di mobil taktis melihat dari teropong. Maya menggenggam radio. Semua unit, tunggu aba-aba saya. Dan saat jam menunjukkan 12:15, tanda operasi penuh diberikan. Langit putih, sergap sekarang. Pukul 16.00 sore, tim operasi kembali ke markas gabungan di Palembang. Puluhan karung beras dibawa sebagai barang bukti bersama dokumen dan perangkat elektronik yang disita dari pesawat dan truk. Di ruang pemeriksaan sementara, AKBP Maya dan Kolonel Danu memimpin interogasi awal. Dari para supir dan teknisi pesawat, satu nama terus diulang, Pak Amir. Sosok yang mereka kenal sebagai pengendali lapangan, pengatur jadwal ekspor, dan penyalur bonus diam-diam bagi yang patuh. Letda Damar menyelah. Saya pernah dengar nama ini di logistik kementerian. Pak Amir dulunya hanya kepala gudang, tapi belakangan sering ikut rapat strategis dengan dirjen. Maya mengangkat alis. Kenapa seorang kepala gudang ikut rapat dengan dirjen? Kecuali dia bukan orang sembarangan. Malam itu, Maya memutuskan melakukan sesuatu yang belum disampaikan ke siapapun, termasuk Kolonel Danu. Ia mengirim satuan kecil dari timnya untuk mengikuti jejak keuangan dari rekening tersangka Yusran yang mencurigakan mengalir ke sebuah yayasan pendidikan di Jakarta. Ternyata, yayasan itu milik istri dari salah satu staf khusus presiden, seseorang yang pernah menjabat sebagai penghubung antara pemerintah dan pengusaha pangan besar di masa pandemi. Mereka bukan cuma jual beras, mereka jual sistem, gumam Maya. Di ruang rapat terbatas Kementerian Perdagangan, suasana mencekam. Dirjen Rendra memukul meja sambil menunjuk dua bawahannya. Kenapa kalian bisa sebodoh itu? Saya suruh buang barangnya di pelabuhan, bukan lewat udara, bentaknya. Pak, jadwal pelabuhan penuh. Mereka bilang kalau tidak cepat, pembeli Malaysia akan batal. Dan pesawat itu disiapkan langsung oleh Pak Amir. Jawab salah satu staf. Rendra mengusap wajahnya yang mulai berkeringat. Ia tahu jika penyergapan itu benar, maka semua mata akan mengarah padanya dalam hitungan jam. Terlebih, ia baru saja bertemu dengan dua menteri dalam acara tertutup 2 hari lalu yang kini bisa dikaitkan dengan kasus ini. Kembali di markas Palembang, tim digital forensik membuka data dari laptop pilot pesawat. Dalam satu folder tersembunyi, terdapat file memo digital yang berjudul Schedule Export Red 1Y. Isinya, Juli 1000 ton, Teluk Batu, tujuan Port Klang, Malaysia. Agustus 1500 ton, Pelabuhan Batu Ampar, tujuan Sihanoukville, Kamboja. September 1800 ton, Pelabuhan Nunukan, tujuan Mombasa, Kenya. Maya menggeleng pelan. Ini bukan satu kasus. Ini jaringan ekspor terorganisir dengan skala internasional. Danu menambahkan, dan mereka ekspor bukan dari pelabuhan legal, mereka gunakan titik abu-abu, lokasi logistik lama, pelabuhan kecil, bahkan pesawat kargo gelap. Meski belum diumumkan resmi, beberapa wartawan investigasi seperti Raka Pratama dari majalah Fakta sudah mencium keanehan. Ia menghubungi kontaknya di TNI dan berhasil memperoleh informasi bahwa operasi berskala besar sedang dilakukan terkait komoditas pangan. Esok paginya, artikel berjudul 1000 ton beras premium disita, siapa yang menjual rakyat ke luar negeri, langsung menjadi trending topik. Dalam artikel itu, Raka menulis, "Kami mencium jejak dari nama-nama besar. Jika dugaan ini benar, kita sedang menyaksikan skandal logistik paling jahat dalam sejarah Republik. Negara yang gagal memberi makan rakyatnya, tapi justru menjual pangan keluar untuk memperkaya segelintir elit." Presiden akhirnya mendapat laporan langsung dari Kepala BIN. Dalam pertemuan darurat di istana, Presiden mendengarkan dengan rahang mengeras. "Kita punya beras cukup, tapi rakyat antre, harga naik,
Dan ternyata semua ini bukan karena kelangkaan, tapi karena pengkhianatan. Di saat yang sama, laporan dari Operasi Langit Putih disampaikan utuh ke meja Presiden. Beberapa nama dicetak tebal. Dirjen Rendra, Amir Syarifuddin, dan bahkan Wakil Ketua Satgas Pangan Nasional. Presiden mengetuk meja 3 kali. Siapkan tim darurat, minta KPK ikut masuk, ini harus dibuka. Malam itu juga, Dirjen Rendra mengundurkan diri dengan alasan kesehatan. Tapi semua tahu itu bukan pengunduran diri biasa. Keesokan harinya, ia dicegal keluar negeri. Sementara di Palembang, Kolonel Danu memberi pengarahan kepada pasukannya. Kita sudah mulai, tapi ini baru kulitnya. Ingat, kita berhadapan dengan orang-orang yang punya uang, kekuasaan, dan jaringan. Tapi kita punya satu hal yang mereka tidak punya, yaitu keyakinan bahwa kita benar. Dan AKBP Maya, di ruang penyelidikan, menatap layar yang memperlihatkan wajah-wajah para tersangka. Besok nama-nama itu akan naik ke permukaan. Rakyat harus tahu siapa yang menjual beras mereka demi kekuasaan. Pagi baru menyapa, saat ruang penyidikan sudah kembali penuh. Para penyelidik dari unit cybercrime, forensik digital, dan intel militer bekerja dalam diam. Di meja utama, AKBP Maya Siregar dan Kolonel Danu Prasetya duduk berdampingan, menatap data hasil ekstraksi dari laptop dan ponsel milik tersangka. Tak ada yang bicara, hanya bunyi klik mouse dan ketukan keyboard. Hingga akhirnya, LED Dadamar memutar layar laptopnya ke arah mereka. Ini dia Bu Maya, Pak Kolonel. Transfer dengan jumlah aneh dari rekening perusahaan CV Bumi Andala Sentosa. Mata Maya memperhatikan daftar itu satu persatu. Ada catatan transfer ratusan juta hingga miliaran rupiah ke akun atas nama perorangan. Tapi yang membuatnya gemetar adalah nama-nama penerima yang terdaftar jelas. R. Hashim, Kepala Logistik Wilayah 1. Dr. Hendra Surya, Staf Khusus Menteri Perdagangan. Amirah Wahyuni, istri Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI. Herman S., alias Herman Sentosa, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Danu langsung berdiri. Direktur Jenderal Maya, bukan staf gudang lagi, ini orang kementerian langsung. Maya menambahkan, dan ini Pak, ada transfer 25 miliar ke rekening fiktif milik keluarga Pak Menteri. Kolonel Danu menarik napas panjang. Kita resmi menendang sarang penyamun. Sore harinya, sebuah laporan investigatif dari majalah Fakta Merdeka meledak di media. Wartawan senior Raka Pratama yang sebelumnya menyusup sebagai pekerja gudang, mempublikasikan artikel berjudul "Mereka Jual Pangan Rakyat ke Luar Negeri, dari Gudang Bulog ke Langit Asia". Dalam laporannya, Raka menyebut adanya indikasi kuat bahwa sejumlah pejabat tingkat tinggi terlibat dalam ekspor gelap beras subsidi lewat jalur udara. Artikel itu menjadi trending topik nasional dalam waktu 2 jam. Kantor berita internasional seperti Reuters, Al Jazeera, hingga CNA mengangkat berita tersebut dengan headline "Skandal Beras Subsidi, Korupsi Sistemik di Indonesia". Kolonel Danu tahu bahwa jika mereka tak bergerak cepat, para pelaku akan bersembunyi atau memusnahkan bukti. Maka ia mengirim tim gabungan untuk menyisir. Kantor CV Bumi Andala Sentosa di Medan, yang ternyata hanya bangunan kosong, rumah pribadi Herman Sentosa di Bekasi, gudang Bulog di Banyuasin dan Jambi. Di salah satu gudang itu ditemukan ruangan tertutup yang tidak tercatat di denah resmi. Ketika dibuka paksa, di dalamnya terdapat dokumen cetak, barcode palsu, dan cap resmi berbagai instansi. Sebagian beras di gudang itu bahkan sudah dikemas dengan label internasional, Premium Thai Rice. Ini bukan hanya korupsi, ini pemalsuan sistemik dan pencucian identitas komoditas nasional. Tak lama setelah operasi penyitaan di gudang Jambi, sesuatu terjadi.
Mobil salah satu penyidik TNI meledak saat hendak masuk markas. Tidak ada korban jiwa, tapi ini sinyal jelas mereka sedang diguru balik. Di Jakarta, suasana Istana Negara mulai panas. Presiden memanggil Kepala BIN dan Kapolri. Kita sedang berada di ujung tanduk. Ini bukan sekedar pembusukan sistem. Ini pengkhianatan. Jika kita biarkan, kita semua akan tenggelam bersama mereka. Malam harinya, Maya menerima pesan anonim. Isinya hanya satu kalimat. Jika kau buka nama itu, keluargamu yang akan dikubur lebih dulu. Ia diam sejenak, lalu menatap layar CCTV yang memperlihatkan putrinya sedang bermain di halaman rumah ibunya di Bandung. Ia tak takut untuk dirinya sendiri, tapi nyawa keluarganya tak boleh jadi taruhan. Maya meminta pengamanan penuh kepada Kolonel Danu. Kita hadapi bersama atau tidak sama sekali. 14 Juli 2025. KPK bergerak cepat atas permintaan Presiden dan bukti yang diserahkan tim Maya dan Danu. Operasi tangkap tangan dilakukan di salah satu restoran mewah di Jakarta Selatan. Dr. Hendra Surya, staf khusus Menteri Perdagangan, tertangkap tangan menerima uang tunai dalam koper hitam. Di dalamnya, koper 5 miliar rupiah. Di saku jasnya, memo logistik ekspor gelap untuk Agustus mendatang. Satu persatu televisi nasional menyiarkan penangkapan itu. Gambar Hendra yang ditarik keluar dari restoran viral. Dan saat kamera menangkap wajahnya, ia hanya berkata satu kalimat. Saya bukan yang paling atas. Tanya Pak Menteri. Malamnya, Presiden akhirnya muncul dalam siaran langsung nasional. Dengan suara bergetar, ia berkata, saya tidak akan membela siapapun yang menjual perut rakyat demi kekayaan. Siapapun dia, apakah staf, menteri, atau Jenderal Purnawirawan, akan saya dorong untuk diadili. Negara ini tidak akan kalah oleh mafia pangan. Rakyat bersorak, tapi di sisi lain, elit yang merasa terancam mulai menyusun skenario pengalihan isu dan tekanan balik politik. Kembali ke markas Palembang, Maya dan Danu memeriksa satu flash disk kecil yang ditemukan di pesawat Antonov. Di dalamnya, ada satu file audio berdurasi 1 menit 24 detik. Rekaman itu memuat percakapan antara dua tokoh senior. Suara pertama dikenali sebagai Pak Amir, pengatur logistik. Tapi suara kedua lebih dalam, tegas, dan sangat familiar. Kalau ini bocor, habis semua. Termasuk kamu, termasuk saya. Pastikan beras bulan depan dikirim. Presiden tak akan tahu. Saya yang atur media. Maya menghentikan rekaman. Ia menatap Kolonel Danu. Saya tahu suara ini, Pak. Ini suara Menteri E. Saya pernah wawancara dia ketika masih di LIPI. Kolonel Danu mengangguk. Wajahnya dingin. Kalau benar, Maya, maka ini lebih besar dari yang kita kira. Pagi itu, gedung-gedung pemerintahan di Jakarta bergetar bukan karena gempa, tapi karena sesuatu yang lebih besar. Kebenaran yang bocor ke publik. Sebuah rekaman berdurasi 1 menit 24 detik tersebar di berbagai platform media sosial dan grup-grup WhatsApp. Isinya, sebuah percakapan antara Menteri E dan Pak Amir, pengendali logistik ilegal, yang secara gamblang menyebut manipulasi media dan keterlibatan orang-orang dalam pemerintahan. Kalau ini bocor, habis semua, termasuk kamu, termasuk saya. Pastikan beras bulan depan dikirim. Presiden tak akan tahu saya yang atur media. Dalam 2 jam, tagar hashtag beras dijual elit, hashtag menteri pengkhianat, dan hashtag turunkan mafia pangan menjadi trending di seluruh Indonesia. Stasiun televisi nasional dan internasional berlomba-lomba menayangkan ulang rekaman tersebut. Kantor berita internasional seperti Reuters, CNN, dan Al Jazeera mengabarkan skandal ini sebagai Indonesia's biggest food corruption scandal in modern history. Di Istana Merdeka, Presiden memanggil rapat darurat terbatas. Hadir dalam ruangan itu Kepala BIN, Panglima TNI, Kapolri, Ketua KPK, dan Menteri Sekretariat Negara. Ini bukan cuma pencurian beras.
Ini pengkhianatan kepada 270 juta rakyat. Saya ingin satu hal, selesaikan, sekarang. Presiden menunjuk ke layar yang memperlihatkan grafik harga beras nasional. Lihat ini, saat rakyat mengantre di pasar karena harga beras 16.000 per kilo, mereka ekspor ke Malaysia dan Somalia. Ini kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketua KPK tanpa basa-basi menyerahkan daftar nama yang akan ditangkap. Menteri E, Dirjen Rendra, Direktur CV Bumi Andala Sentosa, 3 anggota DPR aktif, 2 komisaris BUMN Pangan. Operasi tangkap akan dilakukan malam ini, Pak, ujarnya. Pukul 22.00 tanggal 15 Juli 2025, operasi penangkapan serentak dimulai. Di Jakarta Selatan, pasukan KPK dan Brimob menyergap rumah Menteri E. Ia sempat mencoba kabur lewat pintu belakang, tapi berhasil ditangkap. Sementara itu di sebuah restoran elit kawasan SCBD, Dirjen Rendra digerebek saat sedang makan malam dengan 2 orang asing, diduga penghubung bisnis dari Thailand. Ia tidak melawan, tapi wajahnya tak menunjukkan penyesalan, malah tenang seperti orang yang tahu permainannya belum habis. Kamera televisi menangkap wajahnya saat dibawa masuk ke mobil tahanan. Seorang wartawan sempat berteriak, "Pak Rendra, benarkah uang hasil ekspor dipakai untuk kampanye?" Ia hanya menjawab pendek. Tanya atasannya, "Jangan saya." Keesokan harinya, gedung DPR RI berubah menjadi panggung pertunjukan politik. Fraksi oposisi mengajukan hak angket untuk menyelidiki keterlibatan pejabat tinggi dan mengancam akan membentuk pansus mafia pangan. Namun, fraksi partai besar yang namanya disebut-sebut dalam investigasi menolak. Mereka menuduh investigasi ini sebagai agenda politisasi hukum. Beberapa anggota DPR justru membelot dari partainya. Rizal Pane, anggota Komisi 4 yang selama ini diam, akhirnya meledak dalam sidang. "Rakyat kita antri di pasar, makan nasi jagung, bahkan ada yang kelaparan. Tapi kalian duduk di kursi empuk sambil menutupi teman-teman kalian yang jual beras ke luar negeri. Kalian tidak malu?" Siaran langsung dari DPR malam itu ditonton lebih dari 6 juta orang. Di luar gedung, ribuan mahasiswa dari berbagai universitas mulai berdatangan. Spanduk bertuliskan "Turunkan Menteri Penjual Rakyat", "Bongkar Mafia Beras", dan "Tangkap Jenderal Purnawirawan Korup" mewarnai jalanan Senayan. Di rutan KPK, Menteri E mulai diinterogasi. Ia tampak murung. Di sekelilingnya, pengacara dan timnya hanya bisa diam. Ketika ditanya soal isi rekaman, ia tak membantah. "Ya, itu suara saya." Namun ia belum bersedia menyebut nama-nama lainnya secara terbuka. Tapi AKBP Maya dan Kolonel Danu tahu waktunya akan tiba, karena mereka memegang rekaman kedua yang belum dipublikasikan. Tanggal 17 Juli 2025, demonstrasi besar-besaran terjadi di 14 kota besar. Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar, hingga Kupang. Rakyat turun ke jalan menuntut penuntasan skandal pangan, audit besar-besaran terhadap BUMN pangan, dan penangkapan Jenderal Purnawirawan KR yang disebut sebagai pengendali jaringan. Di kampus-kampus, seminar dan diskusi dadakan soal mafia beras dan pengkhianatan negara bermunculan. Media sosial penuh video rakyat kecil menangis bahagia karena harga beras mulai turun di beberapa daerah. Tapi keberanian Maya dan timnya bukan tanpa balasan. Rumah Ibunda Maya di Bandung dilempari batu oleh orang tak dikenal. Nomor pribadinya diserang spam dan phishing. Salah satu penyidik dari tim Siber Mabes Polri, Bribda Adi, ditemukan tak sadarkan diri di kamar kosnya, diduga diracun. Kolonel Danu langsung memindahkan seluruh tim utama ke lokasi rahasia. "Kita tidak bisa hanya main di permukaan. Mereka sudah main kasar, tapi kita harus lebih cepat." Pukul 01.00 dini hari, Maya menerima sebuah flash disk anonim yang dikirim ke meja kantornya. Di dalamnya, satu rekaman yang lebih mengejutkan. Suara seorang jenderal tua. "Kalau mereka berhasil masuk ke gudang utama di Nunukan, kita habis. Pastikan itu dibersihkan sebelum tim Maya sampai di sana." Maya langsung menelpon Danu. "Pak, mereka akan hancurkan bukti sebelum kita sampai. Kita harus ke Nunukan, sekarang." Kolonel Danu menjawab, "Saya siapkan pesawat. Kita bergerak sebelum subuh." Langit Jakarta masih gelap ketika Menteri E, kini tersangka utama dalam skandal ekspor ilegal beras subsidi, dipindahkan dari sel sementara menuju ruang interogasi tertutup. Ia duduk di kursi besi, mengenakan kaos putih polos dan celana tahanan warna oranye. Wajahnya lesu, mata sembab, tapi bukan karena penyesalan, melainkan tekanan politik dari semua arah. Di seberangnya duduk 2 penyidik KPK,
Tak lama kemudian, AKBP Maya Siregar masuk ke dalam ruangan, ditemani Kolonel Danu Prasetya. Mereka datang bukan sekedar menginterogasi, tapi untuk menawarkan satu hal, perlindungan, jika bersedia bicara jujur. Pak Menteri, ucap Maya, tenang. Kami tahu Anda bukan dalang utama, tapi Anda tahu siapa yang ada di atas Anda. Anda ingin keluar dari neraka ini? Maka bicara sekarang. Menteri E menatap lurus ke wajah Maya. Lalu, tanpa basa-basi, ia mulai bicara. Saya tahu ekspor itu ilegal, ujar Menteri E. Tapi saya tidak memulai ini. Saya hanya memuluskan jalur yang sudah disiapkan sejak lama. Siapa yang siapkan? Tanya Danu. Jenderal KR, mantan Panglima. Dia orang yang menciptakan jaringan gudang fiktif di Sumatera dan Kalimantan. Ia juga yang merekrut orang dalam di kementerian saya dan mengendalikan 2 direktur utama BUMN Pangan. Maya mencatat cepat. Apakah Presiden tahu? Tidak. Bahkan saya sempat lapor ke stafnya secara diam-diam, tapi tak ada respon. Saya rasa staf itu juga bagian dari mereka. Dan suara Anda dalam rekaman, Anda bilang bisa atur media. Menteri E mengangguk. Kami punya jaringan media yang siap memutarbalikkan fakta. Setiap kali beras naik, kita salahkan cuaca, perang Ukraina, atau distribusi lokal. Padahal kenyataannya, sebagian besar beras itu sudah di luar negeri. Dalam sesi interogasi selama 4 jam, Menteri E mengungkap keseluruhan struktur yang tak pernah diduga. Pusat komando berada di sebuah rumah villa di Lembang, Jawa Barat, milik Yayasan Keluarga Jenderal KR. Ada 14 jalur distribusi ilegal, termasuk 3 pelabuhan kecil di Sulawesi dan NTT. Dana hasil ekspor dialirkan melalui perusahaan cangkang di Singapura dan Dubai. Sebagian uang digunakan untuk membiayai kampanye politik 2024. Kalau Anda telusuri transaksi ke CV Global Mandiri Persada, Anda akan temukan uang kampanye fiktif mengalir ke partai besar. Itulah kenapa saya tidak berani buka suara waktu itu. Katanya, lirih. Pagi itu juga, Maya menyerahkan laporan tertulis ke Presiden dan KPK. Kolonel Danu langsung mengusulkan pembentukan satuan khusus militer untuk melakukan penyergapan ke Lembang, tempat villa pusat kendali mafia pangan berada. Saya minta izin operasi penuh, tanpa koordinasi dengan Polres setempat. Kita tak tahu siapa yang sudah dibeli, ujar Danu. Presiden menyetujui. Satuan gabungan yang dinamai Satgas Merah Putih dibentuk. Ledda Damar ditunjuk memimpin tim lapangan, dibantu oleh Detasemen Khusus 88 untuk dukungan senyap. Malam harinya, 17 Juli 2025, tim Satgas Merah Putih bergerak. Dengan drone senyap dan pengintai jarak jauh, mereka menyergap Villa Lembang pukul 2:15 dini hari. Di dalamnya ditemukan 3 orang staf Jenderal KR, server pribadi yang tidak terkoneksi internet, 12 koper berisi dokumen, dan 9 ponsel satelit. Tapi satu hal yang membuat mereka mencengangkan, di dinding ruang utama villa terdapat peta besar Indonesia dengan titik-titik merah. Titik itu menunjukkan lokasi-lokasi gudang ilegal, pelabuhan gelap, dan jalur ekspor ke luar negeri. Ini bukan jaringan, ujar Ledda Damar. Ini negara dalam negara. Pukul 5:30 pagi, Satgas Merah Putih mengepung rumah mewah Jenderal KR di daerah Cibubur. Tapi yang bersangkutan sudah melarikan diri 3 jam sebelumnya, diduga menggunakan helikopter pribadi yang lepas landas dari puncak villa. Kolonel Danu geram. Dia tahu kita akan datang. Ada yang bocor. Maya mencurigai seseorang dari Kementerian Pertahanan yang sebelumnya bersikap keras menolak penggeledahan terhadap KR. Dia tidak sendiri, Pak. Dia punya akses ke radar, jadwal patroli, bahkan sinyal pengawasan kita. Presiden memerintahkan pencarian internasional. Interpol dikerahkan. Nama Jenderal KR masuk dalam Red Notice. Tapi satu hal pasti, rakyat sekarang tahu bahwa para pelaku bukanlah wajah-wajah kecil. Seiring penyitaan ribuan ton beras dan pembekuan aset perusahaan mafia pangan,
harga beras di pasar-pasar Indonesia mulai turun. Pedagang mulai menolak harga tinggi, distributor panik, dan rakyat mulai menaruh harapan. Baru kali ini kami lihat mafia pangan digebuk. Biasanya cuma himbauan, ujar Budarsih, penjual nasi uduk di Bekasi. Tapi di sisi lain, tekanan kepada Maya dan tim meningkat. 2 ajudan Maya dipindah tanpa alasan jelas. Seorang penyidik tim digital di Palembang menghilang. Dan akun email Maya diretas. Kolonel Danu menyusun strategi. Kita harus cepat. Mereka mungkin akan balas. Tapi jika kita dapat satu pengakuan lagi dari dalam, kita bisa menjatuhkan mereka semua. Sebelum Maya meninggalkan ruang tahanan, Menteri E memanggilnya sekali lagi. Bu Maya, kalau saya lenyap, pastikan ini tetap lanjut. Negara ini sudah terlalu lama dipajak. Saya mungkin kotor, tapi masih ingin menembus sedikit. Maya mengangguk. Pak Menteri, jika Anda jujur sampai akhir, rakyat akan tahu, dan itu sudah cukup untuk membayar sebagian dari semua ini. Ia keluar dari ruangan, berjalan di lorong panjang menuju cahaya matahari yang baru menyembul dari ufuk timur. Di luar, suara-suara rakyat terus menggema. Tangkap mafia beras! Hidup penyidik jujur! Turunkan pengkhianat bangsa! Langit masih gelap saat pesawat militer Hercules C-130 mengangkut tim gabungan Satgas Merah Putih dari Jakarta ke Kalimantan Utara. Di antara pasukan, duduk Kolonel Danu Prasetya, tegang namun fokus. Di sampingnya, AKBP Maya Siregar menatap peta digital yang menunjukkan koordinat terakhir Villa Pelarian Jenderal Purn KR di Nunukan, salah satu simpul pelarian menuju Filipina Selatan. Letda Damar, komandan lapangan muda yang sudah menyusup ke beberapa jalur logistik mafia beras, mendapat laporan dari intel lokal. 3 speedboat hilir mudik sejak kemarin. Salah satunya diyakini membawa pria tua dengan pengawalan bersenjata. Mereka masuk ke wilayah perairan Pulau Sebatik. Saat pesawat mendarat, tim Satgas bergerak cepat ke koordinat gudang terakhir milik CV Bumi Andala Sentosa. Di sana mereka menemukan situasi genting. Kontainer sedang dibakar dan 4 pria bersenjata menjaga pintu gerbang. Saat tim mendekat, terdengar suara ledakan kecil dari dalam gudang. Letda Damar memberi komando. Tembakan peringatan dilepaskan. 3 pria melarikan diri, 1 tertangkap. Ketika api berhasil dipadamkan, ditemukan dokumen asli berupa surat rekomendasi ekspor dengan tanda tangan digital palsu, barcode palsu dari Kementerian Perdagangan, dan tumpukan uang tunai dalam mata uang USD dan SGD. Di sudut ruang, Maya menemukan laptop tua yang nyaris hangus. Di dalamnya tersimpan folder bernama SKL Matador, berisi skema distribusi dan nama-nama pelindung jaringan dari unsur BUMN. Pada pukul 15.45, radar militer menangkap sinyal helikopter sipil yang sebelumnya tidak terdaftar di jalur penerbangan resmi. Pesawat tersebut sempat mendarat di sebuah ladang minyak ilegal di perbatasan Kalimantan dan Sulawesi sebelum hilang di Laut Sulawesi. Informasi intelijen menyebut Jenderal KR telah berpindah ke speedboat menuju Pulau Sitangkai, wilayah paling selatan Filipina. Seorang agen Densus 88 yang menyusup di jaringan itu mengkonfirmasi. Dia menuju tempat persembunyian jenderal tua lainnya. Mereka punya jaringan di sana, lengkap dengan pengawalan lokal. Presiden Indonesia langsung menghubungi Presiden Filipina untuk mengaktifkan kerjasama militer darurat. Tim elit dari Kopassus, pasukan Katak dan unit cyber TNI AL dikirim secara rahasia. Interpol pun menyebarkan Red Notice internasional untuk Jenderal KR. Mereka menyisir perairan dan titik pulau terpencil. Di satu titik di Pulau Pangutaran, radar menangkap jejak sinyal satelit pribadi yang cocok dengan perangkat yang pernah digunakan KR. Operasi senyap dijalankan pada malam hari, tanpa ada satu peluru pun dilepaskan. Tim menemukan sebuah bangunan kayu tua
Di dalamnya, Jenderal KR sedang duduk tenang membaca koran lokal dalam gelap. Ia tidak melawan. Ia hanya menatap Maya dan Danu ketika ditangkap, lalu berkata, "Kalian pikir kalian sudah menang? Ini baru permukaan." Di leher Jenderal KR tergantung kalung dengan flash disk hitam. Diberi nama file Ops Langit 04 Konsorsium. Isinya mencengangkan. Nama-nama 21 pejabat dan jenderal aktif. Daftar pengaliran dana ekspor ke akun luar negeri. Bukti bahwa sebagian dana masuk ke tim sukses pemilu 2024. Skema penguasaan pangan oleh 5 grup korporat besar di ASEAN. Salah satu file berisi percakapan antara KR dan petinggi Partai Nasional. Beras bukan hanya pangan. Dia alat kendali. Siapa kendalikan logistik, dia kuasai rakyat. Tanggal 21 Juli 2025, Jenderal KR tiba di Bandara Halim dengan pengawalan militer. Ribuan warga memenuhi jalanan sekitar bandara, mengibarkan bendera merah putih, membawa poster bertuliskan, "Tangkap semua pengkhianat, rakyat berhak makan layak, hidup Maya, Danu, dan TNI bersih." Penangkapan ini menjadi simbol kebangkitan kepercayaan publik terhadap negara. Tapi, di dalam sel KPK, KR tak hinti-hinti tertawa. "Yang kalian tangkap hanya saya, tapi kalian lupa, sistem yang saya bangun masih hidup." Tak sampai 48 jam sejak penangkapan, terjadi resign massal 3 anggota DPR, 2 komisaris utama BUMN Pangan ditangkap KPK, dan pengumuman darurat audit nasional diumumkan Presiden. Kantor pusat Bulog disegel. Investigasi diperluas hingga ke provinsi-provinsi. Ribuan ASN dipanggil untuk dimintai keterangan. Di kalangan elit, panik menyebar seperti wabah. Sementara itu, Maya dan Danu mulai mengembangkan investigasi ke BUMN dan pengusaha swasta besar yang namanya muncul dalam flash disk. AKBP Maya duduk sendirian di teras markas TNI Polri di Palembang, menatap ke langit malam. Ia baru saja menerima laporan bahwa 2 tersangka yang ditangkap di Filipina diduga agen logistik global dari perusahaan pangan multinasional. Letnan Damar datang membawa berita lainnya. "Kita punya akses ke dokumen Kemenko Ekonomi. Ada memo dari tahun 2022 tentang rencana privatisasi pangan nasional." Maya mengangguk. "Musuh kita bukan lagi mafia gudang, tapi sistem. Dan satu-satunya cara membersihkannya," ujar Danu, "adalah dengan membuka semua pintu sampai tak ada lagi gelap yang bisa bersembunyi." Mentari baru saja menyentuh kaca-kaca gedung pencakar langit di kawasan Sudirman. Di kantor pusat KPK, AKBP Maya Siregar membuka salinan isi flash disk hitam yang tergantung di leher Jenderal Purn KR saat penangkapannya. Bersamanya, duduk Kolonel Danu Prasetya, Letda Damar, dan tim penyidik digital forensik. Isi folder utama tak hanya nama dan transaksi. Ada struktur organisasi bayangan, skema kekuasaan pangan nasional yang digenggam segelintir elit. Semua mengerucut pada satu simpul besar, BUMN Pangan. Nama yang paling menonjol adalah Darmawan Hutasoid, Komisaris Utama PT Bakti Pangan Nusantara atau BPN. Di permukaan, BPN adalah pelopor ketahanan pangan nasional. Namun dari data, justru merekalah yang mengatur pasokan, harga, dan jalur ekspor. Dalam flash disk ditemukan rekaman percakapan antara Darmawan dan Jenderal KR. "Kalau rakyat lapar, kita bisa atur narasi bencana alam, cuaca ekstrim, atau gangguan logistik. Asal data kita yang pegang, publik ikut." Tak hanya itu, file bernama Agro Circle memuat 9 direktur perusahaan pangan lain. Semuanya terafiliasi dengan BPN, baik melalui konsesi distribusi maupun saham siluman. Tanggal 22 Juli sore, atas perintah Presiden, digelar sidak serentak ketiga kantor pusat BUMN Pangan. Yang pertama, PT BPN Jakarta. Yang kedua,
PT Gratia Food Export Surabaya. Yang ketiga, PT Mandala Logistik Pangan Medan. Tim gabungan KPK, Satgas Merah Putih, dan Bareskrim bergerak cepat. Di kantor pusat BPN, penyidik menemukan 2 server tersembunyi di plafon, dokumen pengiriman beras palsu ke Kamboja, Bangladesh, dan Nigeria, transaksi ratusan miliar rupiah ke perusahaan cangkang di Singapura, serta percakapan WhatsApp antara Darmawan dan anggota DPR aktif. Kolonel Danu yang memimpin penyitaan langsung berkata, "Ini bukan hanya penyimpangan, ini pengkhianatan terhadap perut rakyat." Tim Cyber Mabes Polri berhasil menelusuri aliran dana dari ekspor ilegal. Petani dibayar di bawah harga pasar oleh distributor rekanan BPN, laba selisih dikumpulkan oleh PT Cangkang, perusahaan palsu legal, dana dikirim ke 2 rekening pribadi di Dubai dan Hong Kong, salah satu rekening milik putra Darmawan yang hidup mewah di luar negeri. Gaya hidup sang anak menjadi bukti publik. Di media sosial, fotonya tersebar, naik jet pribadi, pesta di kasino Makau, hingga unggahan "perut rakyat, duit gue". Tanggal 23 Juli, Darmawan Hutasoit ditetapkan sebagai tersangka. Di luar dugaan, ia tidak melawan. Saat ditangkap di rumah mewahnya di Pondok Indah, ia hanya berkata, "Kalian pikir kalian bisa ubah sistem? Tanpa saya, logistik negara lumpuh." Namun, dari hasil digital forensik, ditemukan pula bukti keterlibatannya dalam kampanye terselubung pemilu 2024. Salah satu chat berisi perintah, "Tahan stok 3 minggu sebelum pemilu, biar rakyat panik. Setelah itu baru kita turunkan harga dan dapat simpati." Ketika berita penangkapan Darmawan pecah, aksi massa meledak di seluruh negeri. Di Jakarta, ribuan petani dari Indramayu, Ngawi, dan Sragen datang membawa karung-karung kosong dan spanduk bertuliskan, "Kami tanam, mereka rampok. Turunkan pejabat tukang kelola lapar. Beras kami bukan untuk dikhianati." Demonstrasi meluas ke Makassar, Padang, dan Palembang. Rakyat yang selama ini merasa lapar dan tertipu bersatu dengan mahasiswa, buruh, dan aktivis. Maya saat diwawancara media berkata lantang, "Ini bukan cuma tentang beras, ini tentang harga diri bangsa. Kalau pangan dikendalikan segelintir mafia, maka kita tak lebih dari budak di negeri sendiri." Salah satu penemuan paling mencengangkan dari Flashdisk adalah proyek bernama Agro Intel 4.0. Sebuah sistem berbasis AI dikembangkan bersama perusahaan Singapura dan Hong Kong dengan fungsi memprediksi gejolak harga, mengatur distribusi berdasarkan preferensi politik wilayah, menyebar disinformasi dengan ekon bot agar masyarakat panik, memalsukan data panen untuk menyudutkan petani kecil. Ini sudah level rekayasa ekonomi. Mereka bukan hanya ambil untung, tapi memanipulasi pasar seolah negeri ini sedang perang, ujar Letnan Damar. Di Istana Negara, Presiden akhirnya bicara langsung kepada rakyat lewat pidato nasional. "Tak ada kompromi. Semua yang mengkhianati pangan rakyat akan diadili. Kita bentuk tim nasional pembaruan pangan, dan kita akan buka seluruh data tanpa sensor." Rakyat berteriak di luar istana. Mural wajah Maya, Danu, dan Damar mulai muncul di dinding-dinding kota. Sebuah lukisan besar bertuliskan, "Bukan sekedar beras, ini tentang siapa yang berhak makan dengan layak." Maya, di dalam ruang war room KPK, membuka satu dokumen terakhir. Judulnya, "Langkah Final Proyek Kunci 2026, Rejim Logistik Baru." Ia menoleh ke Danu. "Jika isi file ini benar, maka puncak piramida sebentar lagi kelihatan." Danu mengangguk. "Dan saat itu tiba, kita pastikan tidak ada satupun dari mereka bisa sembunyi." Setahun telah berlalu sejak negara mengguncang jaringannya sendiri. Skandal besar yang dikenal publik sebagai Operasi Langit Merah tak hanya menggulung para pejabat korup, tapi juga mengubah wajah pangan Indonesia selamanya. Di tengah peringatan 1 tahun tragedi pangan, AKBP Maya Siregar berdiri kembali di Monas. Kali ini tanpa pengawalan berat, tanpa selempang pangkat, hanya ditemani ratusan petani dan pelajar dari seluruh Indonesia. Mereka berkumpul bukan untuk mengenang, tapi untuk melanjutkan perjuangan.
Pangan tak boleh kembali jadi alat kekuasaan, katanya. Kalau dulu kita diselamatkan oleh data, oleh keberanian, maka ke depan kita harus dijaga oleh kesadaran. Dampak nyata, BUMN Pangan kini berubah nama dan sistem menjadi Koperasi Nasional Petani dan Nelayan dengan pengawasan rakyat melalui sistem blockchain. Subsidi dikembalikan penuh dan diatur melalui mekanisme langsung ke petani. Indonesia berhasil swasembada beras dan menghentikan impor total sejak April 2026. Teknologi AI seperti AgroIntel kini diawasi dan dikembangkan terbuka bersama perguruan tinggi. Tapi tak semuanya damai. Di beberapa provinsi, ditemukan kembali jejak manipulasi distribusi pupuk dan bibit dengan pola yang mirip skema lama. Nama-nama baru muncul, investor asing, pengamat pangan, dan bahkan lembaga survei yang ternyata bagian dari konsorsium baru. Ledda Damar, yang kini bertugas di unit baru bernama Satgas Tani 01, menatap papan data. Mereka tumbuh lagi, dengan wajah yang lebih ramah, metode yang lebih canggih, tapi niat tetap busuk. Di ruang kerjanya, Maya membuka amplop coklat tanpa pengirim. Di dalamnya, hanya selembar USB dengan catatan kecil bertuliskan, "Kita belum selesai, Bu Siregar. Beras hanya pembuka, berikutnya air." Matanya menajam. Cerita mungkin sudah selesai, tapi perjuangan melawan pengkhianatan bangsa tak akan pernah benar-benar usai.